Shalom, selamat petang. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudusmu, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita sudah mempelajari sepanjang triwulan ini, yaitu kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Dan ini merupakan pelajaran terakhir, pelajaran yang ke-13 dengan judul Kebangkitan Musa. Dan hari ini sama seperti judul yang besar. Sebelumnya doa Musa bagian pertama dan kedua, kemudian kematian Musa, dan sekarang kebangkitan Musa. Nah, saudaraku yang kasih, di dalam Ulangan 34 ayat 5 dan 6, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburnyalah dia di suatu lembah di tanah Moab di tetangan Bet Peor, yang tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Saudaraku yang kasih, Musa itu adalah seorang tokoh yang sudah dikuburkan, dan akhirnya Alkitab mencatat di dalam kitab Ulangan tidak ada orang yang tahu kuburnya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam buku Wahyu, di dalam Wahyu 14 ayat 13 dikatakan di sana, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Tetapi kematian Musa bukanlah pasal terakhir dalam cerita dari kehidupan Musa. Di dalam kitab Ulangan tadi, kita mempelajari kitab Yudas. Jadi Yudas dia hanya satu pasal, ayat yang ke-9 di sana dikatakan bahwa tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Saudaraku yang kasih, kalau kita mempelajari bahwa Mikael ini adalah Kristus sendiri. Di dalam buku Daniel pasal 12, Mikael yang akan mendampingi umat-umat Tuhan di akhir zaman, di dalam masa kesukaran yang besar. Dan selanjutnya, nama daripada Mikael adalah siapa yang seperti Tuhan. Yang seperti Tuhan hanyalah Yesus Kristus, atau dia yang setara dengan Allah, setara dengan Bapa, berbeda dengan Lucifer. Jadi di dalam Yesaya 14 ayat 14 dikatakan, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Karena dia bukan yang maha tinggi, tetapi yang maha tinggi itu adalah Allah sendiri, dan Yesus Kristus adalah seperti Allah. Mereka itu kekal. Jadi ada 3 pribadi yang kekal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi mereka yang bekerja sama di dalam pekerjaan penciptaan dan penebusan dan juga keselamatan seluruh umat manusia. Nah, oleh sebab itu, sebagaimana yang terjadi di dalam kehidupan Musa, bahwa Musa ini juga adalah seorang yang berdosa, dan sebagai akibat dosa Musa telah berada di bawah kuasa setan. Ini menurut seorang pengarang, dia namanya Ellen G. White, yang diilhami oleh Roh Kudus. Kemudian dia menulis bahwa di dalam jasanya sendiri dia adalah tawanan maut yang sah, tetapi ia dibangkitkan pada kehidupan yang kekal. Memegang haknya dalam nama penebus itu, Musa keluar dari kubur dengan kemuliaan dan naik bersama dengan yang melepaskannya ke kota Allah. Saudaraku yang kekasih, Musa itu adalah orang berdosa sama seperti kita. Dosa Musa yaitu dia mengambil kemuliaan yang menjadi milik Allah. Pada waktu Tuhan menyuruh bangsa Israel, pada waktu mereka sudah kehausan, Tuhan menyuruh Musa untuk hanya mengatakan perkataan saja
supaya air keluar dari batu. Tetapi Musa karena dia marah dan dia berkata, dan kata-katanya itu menyebabkan dia berdosa. Saudaraku yang kasih, berhati-hati dengan kata-kata. Tetapi ada jalan keluarnya. Pada saat kita datang kepada salib, memandang Kristus dan kemuliaannya, memandang bahwa dia adalah salah satu-satunya juru selamat, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita melihat bahwa Musa adalah orang berdosa, tetapi dia sudah dibangkitkan dan sekarang dia berada di sorga. Dan ini menggambarkan satu pengalaman yang akan dimiliki oleh umat-umat Tuhan yang mati di dalam Tuhan. Pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua, Musa sudah mewakili orang-orang yang mati kemudian dibangkitkan dan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pada saat hidup kita, kalaupun Tuhan izinkan kita meninggal atau mati, maka kita pasti mendapatkan jaminan keselamatan. Asalkan kita sudah hidup di dalam Tuhan, maka mati pun kita akan mati di dalam Tuhan. Dan pada saat Tuhan datang, sama seperti Musa sudah dibangkitkan oleh Mikael, begitu juga kita akan dibangkitkan oleh Yesus sendiri pada waktu dia datang pada kali yang kedua. Itulah klimaks atau inti pekabaran daripada umat Tuhan, yaitu kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin.